mereka ResNet ini benar-benar digunakan buat menyelesaikan image processing gitu ya, dan image classification. Dan yang sampai sekarang masih ramai dipakai, walaupun agak diubah-ubah sedikit, tuh yang AlexNet. Nah, kalau AlexNet ini tapi buat jaringan yang besar, buat yang megapikselnya itu besar gitu. Kalau kita cuma perlu yang sedikit, ya nggak perlu pakai yang jaringan-jaringan yang sudah famous seperti ini, nggak apa-apa. Kita bisa desain sendiri. Begitu kira-kiranya, dan ini sudah setengah 12 ya, dan ternyata masih 2 lagi. Saya rasa habis ini mungkin bisa lihat langsung dulu recurrent-nya sebentar. Itu tadi kan kalau yang convolutional layer, dan ini sebenarnya saya mau lihatkan kalau kita memakainya dalam suatu proses tertentu gitu ya. Ini contohnya yang saya kerjain gitu. Kita mau ngelakuin yang namanya forecasting, PV forecasting. Dimana sebenarnya kan tadi saya bilang bahwa input itu kalau CNN harus yang namanya picture. Padahal kalau kita lihat, semua itu tergantung dari desain si designer. Ya enggak? Semua itu sebenarnya kan kayak keefektifan tools yang kita pakai itu sebenarnya tergantung dari skill desainernya. Bagaimana dia merepresentasikan satu masalah, bagaimana dia merepresentasikan input dan outputnya, dan bagaimana dia merepresentasikan ataupun memiliki intuisi untuk mendesain strukturnya. Nah, kalau yang saya lakukan di sini, saya nggak punya input image, saya nggak punya input sky camera, tapi saya punyanya hanya historical data ataupun time series data. Time series data berarti serupa dengan apa? Serupa dengan contoh yang tadi. Serupa sama contoh yang tabel A, B, C, D, terus 1, 2, 3, 4, ada 1 A, B, C, D, seperti itu kan? Nah, yang saya lakukan dengan data time series saya adalah saya mencoba merepresentasikannya atau menyusun ulang data-data time series ini menjadi suatu gambar ataupun berbentuk yang awalnya 1 dimensi menjadi 2 dimensi. Dan karena si NN ini memiliki kemampuan untuk mengakomodasi beberapa layer sebagai input, tentu kita bisa manfaatkan. Nah, dan lagi-lagi saya tekankan bahwa si NN bisa dikondisikan, bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi maupun melakukan regresi, gitu ya. Dan apa yang berbeda nanti? Nah, misal kita lihat di sini, semua input ini nilainya adalah kolom seperti itu. Nah, kenapa saya bisa merepresentasikan time series data ini menjadi picture? Karena nilainya semua seragam, semua nilainya adalah angka, gitu ya. Dan tentu kalau karena angka, sama-sama angka, ketika kita punya suatu matriks seperti ini, kita isi setiap elemennya dengan angka-angka, tentu ini sebenarnya mirip dengan yang namanya gambar kan, seperti itu. Nah, di sini ide saya adalah bagaimana kita bisa menangkap semua hubungan yang ada di time series data itu menjadi suatu informasi penting yang mungkin bisa diolah si CNN. Nah, kalau kita lihat tadi, contohnya adalah min 1, 1, min 1, 1, ya kan? Berarti semua data itu dikondisikan dalam range tertentu. Di sana juga makanya saya kayak, kalau kita pakai data aslinya, tentu tidak baik hasilnya. Dan benar, saya coba mengaplikasikan semua data, dimasukkan, benar sudah ukurannya seperti ini, tidak pakai normalisasi. Dan saya cek outputnya, errornya besar. Setelah itu, saya lihat lagi. Ternyata karena image yang biasanya menjadi input dari CNN, nilai-nilainya sudah terkondisikan dalam suatu range tertentu. Oleh karena itu, perlu yang namanya normalisasi. Begitu ya. Dan di CNN sebenarnya sama kayak
CNN di mana kita harus kondisikan kayak label data. Ketika inputnya seperti ini, outputnya akan seperti apa. Sehingga apa? Panjang dari input akan sama dengan expected outputnya. Jadi inilah yang digunakan untuk nanti membuat struktur jaringannya. Dari sini, nah ada 2 CNN yang saya gunakan. Kalau kita lihat tadi, contohnya adalah convolutional, value, max pooling, keluar. Gitu kan ya? Dan bisa juga kita tambahkan yang namanya batch normalization layer. Tapi ini bisa dipakai, bisa enggak sebenarnya. Dan ada di MATLAB gitu ya. Ini pakai MATLAB semua. Dan di sini kalau kita lihat lagi, ada 2 pekerjaan kan yang dilakukan CNN. Dan ini adalah 2 CNN yang berbeda. Karena yang satu untuk mengklasifikasikan cuaca, yang satu untuk regresi, untuk mengeluarkan output dari PV power itu nanti seperti apa ya gitu dalam satu hari. Dan di sana yang kalau kita lihat sebenarnya di dalamnya yang bisa berbeda gitu ya, bagaimana maksudnya bukan dalamnya ya, convolutional layer, ReLU, max pooling, fully connected, kita sama-sama pakai. Yang beda itu di sininya, classification layer. Tadi saya bilang bahwa klasifikasi kita harus sudah punya dulu kelasnya ada berapa gitu ya. Jadi outputnya di sini adalah, outputnya di sini adalah 5. Nah, kalau di sini outputnya cuma 1, karena output dari CNN regression hanya untuk memprediksi PV power. Berarti ada 1 saja. Beda kalau yang di classification, di sini ada beberapa tipe cuaca. Sehingga di sini outputnya adalah 5 neuron, karena ada 5 cuaca yang berbeda. Bagaimana kita mendesain convolution urut-urutannya ini, ya itu tergantung gitu. Jadi tergantung trial dan error sih sebenarnya. Gitu. Ini kira-kiranya ya, dan ini pekerjaannya gitu. Dan kita lihat bahwa kalau regression, karena tadi outputnya adalah hanya PV power, kita lihat kondisinya itu dibandingkan dengan nilai aktualnya gitu ya. Jadi ada hasil prediksi yang biru dibandingkan dengan nilai yang merah. Dan tentu efek error yang ada di weather type 1 sebisa mungkin harus konsisten untuk weather type 2, weather type 3 sampai ke weather type 5. Gitu ya. Dan kita harus coba mendapatkan nilai yang serupa. Walaupun pada kenyataannya ketika kita mengaplikasikan tidak bisa sama ya. Ini seperti ini contohnya. Karena apa? Karena data-data yang di rainy tentu karakteristiknya akan berbeda dengan heavy cloudy. Demikian juga dengan yang data di sini tentu berbeda dengan sunny. Kalau sunny mostly lihat kurvanya rata gitu ya. Tidak ada variasi yang berlebihan. Berbeda dengan rainy. Rainy ini perubahannya sangat drastis, mirip dengan heavy cloudy, dan kalau kita lihat karakteristiknya, kalau sunny, PV outputnya bisa sampai di 300 kW. Padahal kalau di rainy hanya di antara 160 ataupun yang 200 untuk heavy cloudy. Tentu dari sini kita harus bisa mengaitkan variasi ataupun perubahan yang ada di dalam data. Nah, ketika kita main dengan machine learning, apakah kita setelah melihat ini kita bisa langsung klaim bahwa struktur yang saya buat ini baik? Tentu tidak, ya kan? Kita harus membandingkannya dengan metode-metode lain yang memiliki kinerja yang serupa dengan yang fokus metode kita, dan kadang, CNN adalah deep learning ya, dan kadang kita harus bisa mengaitkan. Kadang kita kan bingung ya tadi, hiperparameternya banyak nih, dan ternyata butuh tuning. Nah, kita bisa kaitkan dengan yang namanya machine learning atau AI. Untuk apa? Ini
untuk mentuning hyperparameter yang ada di CNN. Jadi di sini kalau saya pakai Salt Swarm Algorithm, algoritma hewan laut lah, gitu ya. Kenapa pakainya SSA, kenapa nggak PSO aja? Ya, PSO itu yang sangat dasar, karena goalnya adalah mencari efektivitas yang tertinggi. Tentu semakin bagus algoritmanya, AI-nya juga mungkin bisa semakin efektif kinerjanya untuk mentuning CNN begitu. PSO bisa. Apakah PSO bagus? Nah, itu yang harus kita cari pembandingnya. Begitu ya, kira-kiranya. Dan di sini evaluasinya adalah sebagai berikut. Saya rasa ini hanya berlaku kalau kita melakukan prediksi. Gitu. Gitulah kira-kiranya pengaplikasian dari CNN. Sampai di sini saja mungkin hari ini, karena kalau dilanjutkan ini bisa-bisa sampai sore kita ya, karena sebenarnya masih ada RNN dan LSTM yang merupakan turunan dari CNN. Maksudnya bukan turunan, ketika CNN hanya bisa seperti itu. Nah, ternyata diperlukan fitur-fitur lain agar kita bisa mendapatkan goal yang kita inginkan. Sehingga dari situlah RNN berkembang, dan dari RNN LSTM berkembang. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga mendapatkan insight apa itu CNN dan gimana sih mengaplikasikannya. Dan ingat bahwa CNN memang butuhnya data 2 dimensi yang ukurannya fix gitu ya. Sehingga kalau kita ternyata nggak punya data berupa image, ya kita kondisikan saja data kita menjadi image, seperti itu. Jangan kehilangan akal. Begitu, silahkan bila ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Bagaimana teman-teman, ada yang berminat TA-nya ke sana? Atau ada yang berminat pakai NN ataupun CNN ke tugasnya, juga silakan juga. Kalau bisa sih sebenarnya, karena semua itu ada toolbox-nya ya. Tinggal gimana